Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ceri Gladiska dengan NIM 401222111149. Di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip hukum internasional dalam hubungan diplomatik. Yang pertama yaitu prinsip kedaulatan. Kedaulatan menurut Jane Bodin adalah kekuasaan tertinggi dari suatu negara yang tidak dibatasi oleh hukum. Ini tidak berarti kedaulatan negara tidak ada batasnya. Kedaulatan negara ini hanya berlaku terhadap orang, benda, dan peristiwa di dalam batas-batas teritorial negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, kedaulatan negara berhenti sampai batas teritorial negara lain. Kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara menunjukkan bahwa negara itu merdeka dan tidak berada di bawah kekuasaan negara lain. Kedaulatan merupakan salah satu prinsip bagi terciptanya hubungan internasional yang damai. Kedaulatan atas wilayah adalah kewenangan yang dimiliki suatu negara untuk melaksanakan kewenangannya sebatas dalam wilayah-wilayah yang telah menjadi bagian dari kekuasaannya. Sedangkan kedaulatan teritorial dapat diartikan sebagai kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara dalam melaksanakan yurisdiksi eksekutif di wilayahnya. Kedaulatan negara merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara menunjukkan bahwa suatu negara itu adalah merdeka dan tidak tunduk pada kekuasaan negara lain. Tetapi hal ini tidak bisa diartikan bahwa kedaulatan itu tidak ada yang membatasi atau sebagai tidak terbatas sama sekali. Pembatasannya sendiri adalah hukum, baik hukum nasional maupun hukum internasional. Prinsip kedaulatan merupakan suatu hak yang tidak dapat dicabut karena merupakan ciri hakiki yang harus dipunyai oleh setiap negara apabila negara itu berkeinginan untuk tetap eksis dalam pergaulan masyarakat internasional. Dalam hukum internasional, kedaulatan negara dan kesejahteraan antar negara merupakan konsep yang diakui dan menjadi dasar bekerjanya sistem hukum internasional itu. Hukum internasional secara tradisional mengakui bahwa negara sebagai entitas yang merdeka dan berdaulat. Berarti negara itu tidak tunduk pada otoritas lain yang lebih. Yang kedua ada prinsip jus cogens. International Law Commission atau disebut ILC sebagai suatu badan yang ditunjuk oleh PBB untuk menyelenggarakan tugas pengkodifikasian hukum perjanjian telah mendapat bantuan dari para ahli hukum terkenal yang ditugaskan sebagai special reporter dalam menyusun draft naskah perjanjian. Sekalipun setiap negara pada dasarnya mempunyai kebebasan untuk mengadakan atau membuat suatu perjanjian, kiranya perlu untuk mengemukakan beberapa pendapat dari para ahli hukum internasional. Yang ketiga ada prinsip persona non grata. Dalam Konvensi Wina tahun 1961, khususnya pasal 2 mengatur bahwa jika suatu negara telah menyetujui pembukaan hubungan diplomatik dengan negara lain melalui suatu instrumen atas dasar asas timbal balik dan asas saling menyetujui, negara-negara tersebut sudah harus memikirkan pembukaan suatu perwakilan diplomatik dan penyusunan keanggotaan perwakilan tersebut, baik dalam tingkatannya maupun jumlah anggota staf perwakilan yang telah disetujui bersama atas dasar asas yang wajar dan pantas. Yang keempat ada prinsip kekebalan perwakilan diplomatik. Dalam abad ke-16 dan 17 pada waktu pertukaran duta-duta besar secara permanen antar negara-negara di Eropa sudah mulai menjadi umum. Kekebalan diplomatik telah diterima sebagai praktek-praktek negara dan bahkan telah diterima oleh para ahli hukum internasional
meskipun jika terbukti bahwa seorang duta besar adalah terlibat dalam komplotan atau pengkhianatan melawan kedaulatan negara penerima. Seorang duta besar dapat diusir tetapi tidak dapat ditangkap atau diadili. Prinsip untuk memberikan kekebalan dan keistimewaan yang khusus semacam itu telah dilakukan oleh negara atas dasar timbal balik. Hal itu perlu guna menjamin agar perwakilan atau misi asing di suatu negara dapat menjalankan tugas misinya secara bebas dan aman. Untuk menunjukkan totalitas kekebalan dan keistimewaan diplomatik tersebut, sering digunakan istilah extraterritoriality dan extraterritoriality. Istilah ini mencerminkan kenyataan bahwa para diplomat hampir dalam segala hal harus diperlakukan sebagaimana mereka tidak berada di dalam wilayah negara penerima. Kekebalan diplomatik pada hakikatnya mencakup kekebalan dan yurisdiksi perdata maupun pidana dan berbagai perpajak termasuk bea-PBN. Namun, kadang-kadang di berbagai negara terjadi kasus-kasus penjahat negara tidak memberikan kekebalan diplomatik semacam itu dengan semestinya. Dalam kasus yang ada selama 20 tahun, ternyata telah terjadi berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh anggota staf misi perwakilan diplomatik sehingga mengakibatkan dipulangkannya mereka ke negaranya, dinyatakan sebagai persona non grata, atau diadili di pengadilan negara penerima setelah ada kesediaan dari negara pengirim untuk menanggalkan kekebalan dan keistimewaan diplomatik dari staf perwakilan yang melanggar tersebut. Penyalahgunaan mengenai kekebalan dan keistimewaan diplomatik semacam ini lebih banyak dilakukan secara pribadi oleh anggota staf tertentu dari sesuatu misi perwakilan diplomatik di negara penerima. Permintaan untuk menanggalkan kekebalan seorang diplomat bisa dikaitkan sebagai suatu jalan yang layak untuk membatasi kekebalan diplomat dan yurisdiksi negara penerima. Permintaan untuk meninggalkan kekebalan semacam itu bisa dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dan penerima sebelum deklarasi persona non grata bisa dikenakan terhadap diplomat tersebut. Jika saran itu diterima, maka Kementerian Luar Negeri bisa meminta bahwa diplomat tersebut ditinggalkan kekebalannya.